Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gadis itu lari sangat kencang menyusuri lorong apartemen, tapi masih saja terkejar oleh Dirga. Pria jangkung itu begitu mudah menangkap mangsanya dan menyudutkan Levia pada dinding. "Lepasin!" Levia mengibaskan tangannya yang kini dipegang Dirga. "Entah harus bagaimana aku jelasin biar kamu paham." "Tidak ada yang perlu dijelasin, saya memang miskin, tapi tidak akan menjual harga diri," ujar Levia tegas. Levia masih saja salah paham, mungkin karena cara Dirga dari kemarin yang tidak ada sopan-sopannya sama sekali. Jadi wajar jika ia menganggap Dirga pria minim akhlak, pria mesum yang hanya memikirkan ranjang saja. Dirga menghela nafas panjang, kemudian melepaskan Levia. Ia mengusap wajahnya dengan pasrah. "Iya, aku salah. Aku mungkin terlalu egois, memikirkan diri sendiri, memikirkan bagaimana aku bisa nyaman, sedangkan sama sekali tidak peduli dengan posisimu. Mungkin caranya salah. Oke, aku hanya mementingkan diri sendiri, tapi sepertinya kamu juga menikmatinya tadi," sindir Dirga. Levia langsung melotot. Dirga memang paling bisa membuatnya emosi. Gadis itu ingin mengelak, tapi bagaimana? Karena tadi ia memang larut dengan buayan pria tersebut. "Kau tidak menolak saat aku cium tadi, itu artinya kau tertarik padaku," ujar Dirga kembali dengan percaya diri. Hal itu semakin membuat Levia tidak berkutik. "Aku benar kan?" Dirga terus saja menekan agar Levia mau jujur, sebab ia merasa bahwa ciuman mereka tadi sangat nyata. Ada rasa saling menarik saat lidah mereka beradu untuk pertama kali. Merasa tersudut dan sangat malu, Levia membuang muka. Mungkin apa yang dikatakan Dirga benar, tapi tidak mau mengakui. Akhirnya Levia menyangkal keras. "Tuan salah." "Tidak, kamu yang salah. Aku bahkan bisa merasakan detak jantungmu yang memburuh." Sambil terus membuat Levia semakin terpojok, Dirga terus mendekati gadis itu. Pelan-pelan ia memperpendek jarak antara mereka. Levia menggeleng, dahinya sudah berkeringat. Sepertinya Dirga sangat ahli membuat orang grogi. Siapa yang tidak grogi? Tatapan pria tampan itu sangat mengintimidasi, membuat hati Levia ketar-ketir, apalagi pasca ciuman mereka. "Hah!" Levia menjerit dalam hati. Kenapa dia tadi mau saja dicium pria mesum tersebut? Nasi sudah jadi bubur, semua sudah terlanjur. Melihat Levia yang gelisah, Dirga pun melakukan penawaran kembali. "Mari kita coba, Lev. Aku rasa tidak akan ada yang dirugikan. Jika kamu memang tidak butuh uangku, kau bisa memiliki aku. Kalau kamu bosan, bisa kau campakkan. Tapi mari kita coba dulu." Apa? Dia menyerahkan dirinya untukku? Yang benar saja. Aku rasa dia memang harus ke psikiater sekarang. Bukannya tersentuh, Levia malah berpikir kalau pria miliarder itu sudah stres. Dengan gusar, Levia kembali berjalan. Kemudian masuk lift, meninggalkan Dirga yang terus mengekor di belakangnya. "Jangan ikut, saya mau pulang," ujar Levia ketus. Dirga membuang nafas kasar. "Aku antar." "Lah, kunci mobil masih di dalam." "Tunggu, ikut denganku, kita ambil kunci mobil dulu." Levia jelas menolak. Ia mundur dan berdiri di pojokan. Dirga hanya melihatnya dengan sebal. "Baiklah, aku antar pakai taksi." "Tidak usah, saya bisa pulang sendiri." "Ya ampun, kau keras sekali, seperti batu." Levia langsung melotot karena dikatain seperti batu. "Kamu cantik kalau marah," celetuk Dirga spontan. Levia pun tidak jadi marah, pipinya malah seperti buah tomat.
Oh, kamu suka dirayu rupanya. Dirga tersenyum dalam hati, seolah ia mendapat petunjuk untuk meluluhkan hati Levia. Tahu begitu, ia tidak akan mengatakan Levia jelek berkali-kali. Tiba-tiba ia tersenyum kecut. Ting! Pintu lift terbuka. Levia mau keluar, akan tetapi Dirga menahan dengan menarik tali tas gadis tersebut, membuat Levia ketarik dan merapat ke tubuh Dirga. Jangan macam-macam, suara Levia terdengar lirih. Matanya berkedip, bulu matanya tiba-tiba nampak begitu lentik di mata Dirga. Pandangan pria itu kemudian turun ke bawah. Dilihatnya hidung mancung gadis tersebut. Kalau diamati lebih jeli, ternyata Levia sangat cantik. Lepas atau saya teriak. Sekarang mata Dirga malah fokus pada bibir Levia ketika gadis itu mengancam untuk teriak. Aku rasa kamu tidak bisa teriak sekarang. Hap! Levia mendorong dada bidang yang kini mengapitnya. Dirga kembali menciumnya dengan paksa, dan kali ini Levia menutup rapat mulutnya. Ia menolak keras hingga tangan Dirga mulai berani menyentuh sesuatu yang tidak boleh dipegang. Padahal mereka masih di dalam lift, dan itu ada CCTV-nya. Dasar Dirga yang sudah tidak tahan, ia merangsek Levia karena wajahnya terlanjur sudah panas dingin. Buk-buk. Levia terus memukul bertubi-tubi. Semula pukulan sangat keras, tapi perlahan melemah. Entah pria itu sudah melakukan apa padanya. Yang jelas tubuh Levia tidak berontak lagi. Gadis itu merosot dan terduduk lemas. Levia! Dirga panik. Pintu lift yang sudah tertutup sejak tadi karena keduanya tidak jadi keluar, kini terbuka. Dirga yang tadi berjongkok di depan Levia mulai mendongak, menatap keluar lift yang terbuka. Pria itu menelan ludah, kemudian melirik pakaian Levia yang kancing paling atas sampai ketiga sudah terbuka. Sebagai perempuan, pasti ingin diperlakukan dengan baik, dengan penuh perhatian, kelembutan, dan merasa dihargai serta dilindungi. Semua itu tidak dirasakan oleh Levia. Malam ini, ia malah mendapat penyerangan bertubi-tubi dari seorang pria yang terobsesi pada dirinya. Levia yakin ini bukan cinta, bukan, mana ada cinta yang seperti itu. Gadis tersebut merasa Dirga hanya ingin menyalurkan hasratnya yang menggebu-gebu. Ya, pria itu mungkin hanya ingin tubuhnya, tidak lebih dari itu. Seperti sekarang, ia sampai lemas karena lelah meronta. Dengan paksa, Dirga menciumnya, melakukan hal-hal yang berbau menjurus, padahal mereka tidak dalam hubungan apapun. Beruntung bagi Levia, karena pintu lift kembali terbuka. Atau jangan-jangan ini adalah awal takdir yang akan membuat hidupnya berubah 180 derajat. Dirga! Seorang wanita langsung masuk. Ia berjongkok dan mendorong tubuh Dirga agar menjauh dari Levia. Wanita itu menatap tajam pada putranya, kemudian melepaskan sweater warna marun yang semula ia kenakan. Ia pakaikan baju hangat itu pada Levia. Kamu, desis Jen menahan geram. Ia melirik tajam pada Dirga, namun menatap kasihan pada gadis yang terduduk ketakutan tersebut. Mih! Jen menoleh lalu melengos. Jen kemudian memapah Levia. Ia membawa gadis itu keluar apartemen. Dirga bisa jelasin. Sudah malam, kita bicara besok, ketus Jen. Wanita itu tidak menyukai cara sang anak memperlakukan seorang wanita. Kesal dengan Dirga, Jen membawa kabur Levia bersamanya. Sepanjang jalan, Levia hanya diam, sesekali mengusap sudut matanya yang basah.
Maafin anak tante, Lev. Levia tidak menjawab. Ia hanya semakin erat memeluk tubuhnya sendiri. Awas kamu, Dirga. Jen menatap Levia, tapi pikirannya terus saja tertuju pada Dirga, putranya yang kepergok main-main dalam lift.